Oh, oke. Oke, sudah Anda. Oke. Belum masuk itu sama enggak apa-apa. Sudah masuk ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Ana Sopana, di Ngobrol Bareng Pakar Inspirasi di channel Inspire Media TV Beyond and Spark, channel inspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Oke. Nah, nggak enak dong kalau ngobrol aja pagi hari ini. Saya ingin mengenalkan salah satu kopi produk Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, yaitu kopi Dampit. Nah, ini yang sedang saya minum pagi hari ini. Kopi Dampit berasal dari Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dan salah satu kopi Robusta terbaik di Indonesia. Para pemirsa pastinya suka ya, suka ngopi, bisa segera channel klik dimanapun ada kopi Dampit ya. Jadi banyak sekali produknya di mana-mana. Nah, sambil sahabat inspirasi ngopi, yuk hari ini meskipun minggu kita akan dengarkan ngobrol bareng pakar inspirasi pada pagi hari ini bersama Ibu Dr. Puji Handayati, SE, MM, AK, CE, CMA. Beliau adalah Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Komisariat Malang Raya, dan juga Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Wah, keren. Dan banyak sekali jabatan beliau sebagai tenaga ahli di pemerintah Kota Malang dan juga aktif di beberapa kegiatan sosial. Nah, kalau minggu kemarin temanya tentang optimalisasi PAD di saat pandemi, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana peran akuntan di masa COVID. Nah, kita sapa dulu ya narasumber hari ini. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dan bahagia ya. Ini lama ini nggak ketemu nih. Iya, ini ketemunya di Zoom. Oke, minggu-minggu kita akan ngobrol. Insya Allah ini banyak teman-teman dan mahasiswa yang mengikuti acara kita. Kita akan ngobrol ini, Bun. Nah, pandemi COVID ini kan akan merubah seluruh kehidupan kita ya. Salah satunya kita sebagai akuntan, sebagai pendidik, kemudian ikut harus perannya seperti apa begitu ya. Sehingga nanti anak-anak kita semua gitu ya, para akuntan bisa lebih siap untuk menghadapi karena kita tidak tahu kapan pandemi ini benar-benar berakhir. Nah, jadi kita akan mengetahui lebih dalam ya, pemirsa. Kita akan tunggu diskusinya 1 jam mendatang. Nah, mungkin satu pertanyaan dulu ini. Kira-kira sebenarnya apa sih? Karena mungkin pemirsa kita nggak hanya akuntan gitu ya. Mungkin Ibu selaku Ketua IAI Komisariat Malang bisa menjelaskan sebenarnya profesi akuntan itu apa sih, Bunda? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi kalau kita bicara akuntan gitu ya, apa sih akuntan itu? Secara umum dikatakan bahwa akuntan adalah sebuah gelar atau julukan yang diberikan pada seseorang yang telah menempuh studi pendidikan akuntansi. Jadi ilmunya disebut dengan akuntansi, sedangkan orangnya dengan akuntan. Nah, Mbak Ana, profesi akuntan ini masuk ke dalam profesi yang terkena imbas disruption ekonomi ya. Jadi sebelum pandemi yang saat ini kita alami sebenarnya kita sudah lama digaungkan dengan revolusi industri 4.0 atau bahkan di Jepang itu sudah revolusi industri 6.0. Ini berdampak pada adanya perkembangan dunia usaha dan teknologi yang luar biasa cepatnya.
mulai dari Millennium Development Goal sampai ke Sustainable Development Goal. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap penggunaan robotik dan data analisis yang ada di bidang akuntan, termasuk di dalamnya adalah standarisasi pada proses dan sistem keuangan. Jadi ini yang kita maksud dengan apa sih itu akuntan. Akuntan adalah sebuah profesi seperti itu. Baik, berarti akuntan profesi yang bergengsi ya? Ya, termasuk karena hampir di seluruh sektor industri, semua sektor organization gitu ya, membutuhkan akuntan, baik itu nirlaba, pemerintahan, kemudian private, education, bahkan kalau kita lihat di masjid, gereja, dan lain sebagainya pasti butuh akuntan. Oke, berarti para pemirsa yang kebetulan mengambil jurusan akuntansi juga mahasiswa beruntung nih. Ini menurut pakarnya ya yang merupakan ketua IA itu, saudara itu mengambil sebuah profesi yang bergengsi. Nah, selain bergengsi, kira-kira di Indonesia masih dibutuhkan nggak sih profesi ini, Bunda? Oke, kalau melihat dari jumlah akuntan, gitu ya, kalau lihat penduduk Indonesia yang hampir 290 juta dengan jumlah industri yang cukup besar, gitu ya, prospek dari profesi akuntan ini masih sangat besar. Kalau kita melihat data statistik yang ada, kalau kita bandingkan gitu ya, jumlah akuntan yang ada di Indonesia dengan di negara-negara tetangga, kita jumlahnya masih sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina, kita ini hanya separuh dari jumlah akuntan yang mereka miliki. Bahkan kalau di negara ASEAN gitu, Thailand itu memiliki jumlah akuntan yang luar biasa. Sampai di nilai kalau saya lihat itu sampai di 60 ribuan akuntan. Ini untuk Thailand. Sedangkan di kita itu saya belum mengupdate data yang terbaru ya, tapi di kisaran sekitar 18.000 gitu ya. Ini yang berprofesi di akuntan publik. Artinya bahwa dilihat dari jumlah akuntan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita masih sangat kurang. Jadi pastikan yang belum kuliah ambil jurusan akuntansi karena tadi katanya pakar jumlahnya masih kurang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Nah, jadi yang belum lulus juga nggak usah khawatir, jumlahnya masih sangat kurang dan masih dibutuhkan. Nah, kira-kira ini Bun, peluang kerjanya kalau kita sebagai seorang akuntan ini kira-kira di mana saja ya, sehingga teman-teman yang mendengarkan hari ini, oh ternyata saya bisa jadi apa. Nah, mungkin Bunda selaku pakar akuntan dan juga ketua IAI bisa memberikan sharing terkait dengan hal ini. Oke, seringkali di masyarakat itu menerjemahkan bahwa akuntan itu mesti jadi akuntan publik gitu ya. Artinya itu sebenarnya hanya satu profesi saja yang bisa diambil oleh alumni mahasiswa akuntansi gitu ya. Padahal skup dari profesi akuntan ini sangat-sangat luas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa profesi akuntan ini dibutuhkan di semua industri gitu ya. Terus kemudian menjadi apa saja gitu ya. Yang jelas tadi akuntan publik. Kemudian ada internal auditor. Jadi ini dia yang mengendalikan dan kemudian menjadi pengontrol dari penyusunan laporan keuangan di perusahaan atau organisasi. Kemudian menjadi perencana keuangan, financial analysis gitu ya. Kemudian menjadi analisis keuangan, aktuaria, kemudian ada appraisal gitu ya, jasa penilai, kemudian kredit analysis gitu ya, akuntan pendidik seperti Bu Ana, kemudian teman-teman yang ada di kampus gitu ya. Kemudian bisa juga menjadi seorang entrepreneur. Kita lihat bahwa banyak sebenarnya
teman-teman alumni akuntan yang punya usaha yang luar biasa gitu ya, punya kafe, punya restoran, punya staff dan lain sebagainya. Keren ya Bunda ya, buahnya bisa jadi Betul. ndiriin kantor akuntan publik, bisa jadi pengusaha, bisa jadi dosen, auditor, bisa auditor pun bisa di pemerintah daerah ya, BPK gitu ya, atau auditor internal di perusahaan. Nah, kira-kira dari peluang-peluang ini, apakah semuanya juga masih tersedia sangat luas di kita? Atau mungkin Bunda bisa menjelaskan yang paling banyak dibutuhkan saat ini sebenarnya peluang di profesi ini gitu. Kira-kira gimana, Bun? Jadi kalau kita lihat bahwa di semua yang saya sebutkan tadi itu masih sangat dibutuhkan, hanya saja pendekatan dan keilmuan yang dibutuhkan itu yang berbeda. Karena sekarang kan semuanya berbasis IT gitu ya, menggunakan cloud, data dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika kita menjadi akuntan publik misalkan, maka proses auditnya tidak manual seperti yang sudah dialami oleh senior-senior kita, tetapi sudah audit berbasis IT. Kalau kita menjadi seorang internal auditor gitu ya, hampir di semua perusahaan sekarang toko kelontong kecil saja itu sudah menggunakan by system. Jadi sudah tidak ada lagi jurnal manual, posting ke buku besar secara manual. Itu semua sudah software yang mengerjakan, gitu ya. Kalau kita menjadi analis kredit, appraisal dan lain sebagainya, itu semua, gitu. Profesi ini itu tetap ada, gitu. Hanya saja proses kerjanya itu yang sedikit bergeser dengan penggunaan teknologi. Gitu. Oke, apalagi sekarang era pandemi ya, teknologi menjadi sebuah keharusan ya. Kalau dulu kita mungkin nggak mengenal Zoom, sekarang ngajar pakai Zoom, ngopinya juga sekarang pakai Zoom. Nah, itulah teknologi yang kita mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, mungkin Bunda untuk memberikan lebih semangat dan inspirasi untuk pemirsa semua, bisa nggak kasih contoh-contoh akuntan-akuntan sukses kita di Indonesia utamanya, di dunia juga boleh. Silakan Bun. Oke, kalau kita bicara skupnya yang Indonesia gitu ya, bapak-bapak kita, senior-senior akuntan kita yang menasional itu sudah sangat banyak. Kita contohkan aja Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Pusat, Profesor Mardiasmo, yang merupakan Wakil Menteri Keuangan, gitu ya. Beliau luar biasa, Ketua BPKP dan lain sebagainya. Kemudian ada Profesor Nasir, yang dulu adalah Menteri Ristek Dikti, gitu ya. Ada Pak Jonan, gitu. Kemudian Profesor Ainun Naim yang sekarang menjadi Sekjen Dikti. Kemudian Pak Kris Kuntardi, Profesor Dian Agustia yang menjadi dekan sekaligus Ketua IAIKPG, kemudian Prof. Bambang Sutibyo, mungkin yang famous buat kita misalkan Helmi Yahya yang kita kenal dengan Raja Kuis, dia akuntan lulusan STAN gitu ya. Kemudian Girin Niji gitu ya, walaupun dia asik bermusik gitu ya dengan rambut nya gitu, tetapi dia akuntan, dia ya seorang investor saham yang luar biasa. Kemudian Ira Kusno yang kita lihat analisisnya sangat tajam gitu ya, dia juga seorang akuntan. Artinya bahwa kalau kita melihat orang-orang besar di akuntan itu sangat banyak. Kalau di kampus yang menjadi rektor, yang menjadi dekan, itu dari akuntan sangat-sangat banyak. Rektor UNER ya, yang baru dilantik juga akuntan. Oke, Bunda, terima kasih. Ini contoh-contohnya memberi semangat dan inspirasi kepada kita semua. Jadi semangat nih, kita sebagai akuntan tidak hanya berprofesi mendidik saja, ya seperti ketua kita itu juga punya usaha yang banyak gitu ya. Jadi pebisnis juga. Karena katanya tuh kalau mau kaya harus punya bisnis, begitu ya Bunda ya? Insya Allah. Karena di dosen itu pengabdian. Betul. Jadi mengabdi ini cari uangnya harus punya bisnis. Baik Bun.
Berikutnya Bun, yang ingin saya share, kira-kira ini skill apa sih yang harus dipunyai oleh seorang akuntan? Nah, apa saja sehingga kalau misalnya pemirsa di sini sedang nonton, "Wih, saya kok belum punya skill itu ya?" Itu padahal skill wajib. Nah, kira-kira gimana nih Bun? Oke. Kalau selama ini orang menyatakan bahwa akuntan itu adalah ilmu yang kaku, ilmu yang hitung-hitungan gitu ya. Kalau dulu belajar untuk bisa garis supaya lurus itu belajarnya di akuntan gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau kita menjadi seorang akuntan, skill wajib yang harus kita miliki khususnya di saat peradaban teknologi yang seperti sekarang ini, maka yang pertama kita harus mampu memiliki keahlian atau kompetensi analis data. Karena seperti yang saya ceritakan tadi bahwa hampir keseluruhan sistem keuangan perusahaan dan organisasi itu sudah menggunakan software-software keuangan. Nah, di sini peran akuntan adalah mampu melakukan analis data dengan menggunakan cloud, kemudian big data, dan lain sebagainya. Sehingga kompetensi yang kedua yang harus dimiliki otomatis adalah IT. Terus zamannya seorang akuntan itu adalah gagap teknologi. Jadi di sini menuntut kita bahwa seorang akuntan dan calon akuntan itu adalah teknologi. Jadi ini menjadi tugas berat juga bagi para dosen gitu ya. Ini untuk merubah pola pembelajarannya gitu ya. Dari pembelajaran akuntansi yang selama ini manual menjadi pembelajaran akuntansi yang menggunakan basisnya adalah IT. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi skill itu sangat penting. Bagaimana kita lihat bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang selama ini adalah ranahnya seorang akuntan gitu ya, itu kan hanya sebuah data keuangan, data mati, yang itu perlu dikomunikasikan oleh seorang akuntan tadi kepada siapa? Ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik itu kepada kreditor, kepada investor, kemudian kepada masyarakat, kepada government, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka kebutuhan dari seorang akuntan adalah mampu berkomunikasi. Kalau skill yang lain, perpajakan. Ya kita tahu kalau cara tengahnya ke akuntan, ini pajaknya ya opo, ini menghitungnya seperti apa. Oleh sebab itu bahwa untuk menjadi seorang akuntan ya harus paham pajak. Begitu Bu Ana. Oke. Jadi tadi selain keahlian utama gitu ya, seorang akuntan pasti harus bisa nyusun laporan keuangan. Nah, hari gini laporan keuangan nggak manual lagi gitu ya. Jadi laporan keuangan sekarang sudah basis IT. Jadi keahlian IT juga menjadi sebuah kewajiban. Kemudian tadi ada perpajakan tentunya ya, karena akuntansi hitung-hitungan pasti kaitannya dengan perpajakan. Nah, tadi sudah disinggung skill tambahan yang penting gitu yang akan mempengaruhi kesuksesan kita adalah komunikasi. Nah, ini penting sekali ya, cara kita berkomunikasi dengan siapapun ya nantinya. Nah, biasanya nih Bun, kalau di komunikasi itu kita akan mendapatkannya saat kita berorganisasi. Nah, di akuntan ini ada yang namanya IAI muda. Mungkin bisa diceritain sedikit nih, karena pemirsa kita banyak ini Bun. Saya sapa ya, ada Ibu Sulis, nah ada Ibu Enda, dan lain-lain. Wah, luar biasa ini pemirsa kita. Silakan bisa diceritain sedikit tentang akuntan muda itu seperti apa sih? Oke, jadi di kita, di Akuntan Indonesia, itu juga mewadahi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa akuntansi. Maka
kreativitas dan kegiatan dari generasi muda ini. Kita akan perlu regenerasi nih. Regenerasi kita yaitu kita wadahi dalam kelompok Ikatan Akuntan Indonesia Anggota Muda. Ini keanggotaannya adalah seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia yang ada di dalam jurusan akuntansi. Walaupun mungkin di masing-masing kampus itu kan punya hima gitu ya, himpunan mahasiswa jurusan gitu ya. Tetapi di sini di IAI Anggota Muda ini adalah merupakan organisasi besar. Mereka bisa berinteraksi antar universitas, bahkan kita juga memadai kalau mereka bergerak melakukan conference maupun studi banding ke luar gitu, ke Malaysia, ke Singapura dan lain sebagainya. Kegiatannya sangat-sangat banyak gitu ya. Kalau kita lihat mereka tidak hanya mungkin perkuliahan yang harus masih kurang gitu ya, kurang mendalam gitu untuk kajian-kajian standar akuntansi dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa ini melakukan kegiatan dan mengundang pakar dari akuntan-akuntan nanti melalui IAI, kemudian kita akan meneruskan kepada para narasumber yang dibutuhkan oleh adik-adik kita. Oke, jadi para akuntan muda ini, wah, ini bisa berkolaborasi dengan para akuntan yang senior ya, yang sudah punya gelar CA gitu. Jadi pastikan IAI muda di mana saja bisa loh ya bergabung dengan IAI yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Kita menjawab dulu, ada pertanyaan ini pun dari Nabila. Akuntansi itu sebenarnya ribet nggak sih? Itu kan ada hitung-hitungan ya, jurnal dan lain-lain ya. Nah, mungkin Nabila ini bukan akuntansi jurusannya, mungkin calon akuntan barangkali ya. Silakan dijawab dulu, Bunda. Kira-kira ribet nggak sih akuntan itu? Oke. Jadi kalau kita bicara hitungan gitu ya, hampir di seluruh jurusan yang ditempuh berbagi itu pasti hitungannya, karena statistik itu hampir menjadi mata kuliah wajib di semua universitas, sehingga nggak perlu khawatir. Oh, akuntansi nanti hitung-hitungan terus, kalau ngitungnya uang kan nggak apa-apa kan, karena menghitung uang itu kan menyenangkan gitu ya. Walaupun uangnya enggak ada, tapi paling enggak angka-angka yang ada di situ itu menjadi penyemangat kita gitu ya. Dan untuk akuntansi sendiri sebenarnya tidak hanya akuntansi keuangan gitu ya. Irisan dari akuntan ini sebenarnya banyak, tidak hanya di akuntansi keuangan. Kita ada akuntansi manajemen, kemudian akuntansi sektor publik. Kemudian ada auditing gitu ya, ada akuntansi lingkungan, ada akuntansi syariah gitu ya. Artinya sekali. Bahwa iya banyak sekali spesifikasi yang ada di dalam akuntansi, yang khawatir bahwa oh nanti hitung-hitungan terus enggak. Sekarang akuntan itu jauh berkembangnya cukup besar gitu. Halo? Yes. Ya, halo, Bu Ana? iya Bunda. Lanjut. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk calon mahasiswa gitu dan adik-adik yang mungkin masih roaming akuntansi itu seperti apa, jangan khawatir, jangan takut bahwa akuntan bukan ilmu yang selalu belajar tentang hitungan. Masih banyak mata kuliah yang kita pelajari di jurusan akuntansi itu yang non hitung-hitungan. Kalau kita bicara tentang etika bisnis, kemudian kita bicara manajemen strategi, manajemen risiko, itu juga diajarkan di jurusan akuntansi gitu. Dan itu tidak ada hitungan uangnya. Oke, jadi tidak melulu bicara angka ya akuntan itu ya. Iya,
Jadi ada akuntansi sektor publik ya, sekarang dikenal akuntansi publik, itu juga nggak hanya angka, ada membahas akuntansi gereja, masjid, gitu ya, organisasi yayasan dan lain-lain juga. Tadi ada akuntansi lingkungan, ada akuntansi syariah dan lain-lain. Jadi kayak sekali ini ya cabang ilmunya di akuntansi. Oke. Ini banyak pertanyaan. Ini sebelum ke sini saya ingin nyinggung. Nah, di masa COVID ini kira-kira peran akuntan ini seperti apa ini kira-kira, Bun? Oke. Kalau kita lihat ya Bu Ana, bahwa seringkali kita dengar di TV, di media sosial, dan lain sebagainya, bahwa selama pandemi COVID ini, baik pemerintah nasional gitu maupun pemerintah daerah, itu melakukan realokasi dan refocusing anggaran gitu ya. Jadi anggaran-anggaran perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran pembangunan fisik yang bisa digeser untuk penanganan COVID, mereka melakukan realokasi dan refocusing. Sesuai dengan arahan Profesor Marsdiasmo bahwa selama pandemi ini, maka peran seorang akuntan gitu ya, itu diharapkan bisa menjadi trusted advisor gitu ya, bagi pemerintah-pemerintah daerah yang ada. Sehingga proses refocusing anggaran yang telah dilakukan tadi, harapannya penggunaannya itu harus dilakukan secara benar. Dalam bahasa kita bahwa yang mengontrol dan mendampingi untuk akuntabilitas laporan penggunaan anggaran selama realokasi dan refocusing ini itu adalah dikawal oleh para akuntan-akuntan yang tersebar di Indonesia ini. Luar Begitu. biasa. Itu adalah salah satu peran akuntan. Nah, ini di ranah publik. Nah, bagaimana dengan di ranah swasta? Ini kita lihat banyak sekali UMKM kita, perusahaan kita itu ada yang gulung tikar, ada yang merumahkan karyawannya gitu ya. Sehingga tentu para akuntan yang bekerja di sana tuh harus berpikir keras gitu. Ini bagaimana sih menyelamatkan perusahaan? Nah, kira-kira peran di sektor swasta seperti apa ini, Bunda? Sebenarnya hampir sama. Jadi ketika peran ini untuk di sektor swasta, maka seorang akuntan harus menjadi perencana keuangan yang handal. Karena apa? Kalau kita bicara budgeting di dalam perusahaan, gitu ya, kita bicara budgeting, maka ini tugasnya akuntan juga bagaimana bisa melakukan efisiensi dan efektivitas dari dana yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bagaimana mana yang harus di cut off, mana yang harus tetap dijalankan, ini menjadi tugasnya akuntan. Jadi dia sebagai advisor juga gitu loh. Kalau tadi di sektor publik di pemerintahan dia menjadi trusted advisor, di sini juga financial advisor gitu. Bagaimana supaya keuangan perusahaan ini tetap aman dan mencari problem solving, solusi-solusi pembiayaan yang bisa ditempuh oleh perusahaan ketika ekonomi perusahaan turun. Oke. Begitu. Ya, jadi sama-sama para akuntan ini dituntut ya, baik di sektor publik, sektor swasta itu, karena dengan kondisi seperti ini, maka perannya untuk bisa mengatur keuangan ya, khususnya kalau di sektor swasta, kalau di sektor publik tidak hanya mengatur keuangan, refocusing anggaran, tapi accountability-nya. Nah ini penting ini. Betul. Jangan sampai uang negara ya, yang dalam hal ini berasal dari pajak dan retribusi, kemudian harusnya untuk banyak program karena kita ada pandemi, kemudian anggarannya direfocusing ya untuk penanganan COVID, jangan sampai disalahgunakan. Disinilah peran akuntan untuk bisa melakukan accountability. Nah, salah satu akuntabilitasnya adalah dalam bentuk audit.
Nah, terkait dengan audit nih, saya menyapa, ini ada pemirsa kita, Ibu Retna. Terima kasih Bu Retna. Bu Retna nanya, kira-kira kalau pada saat masa audit ini, masa pandemi auditnya seperti apa ini Bunda? Pertanyaan dari Bu Retna, Oke, terima kasih. terima kasih. Jadi kalau kita bicara dengan audit ya, proses audit, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle, perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, itu hampir keseluruhan datanya itu sudah computerized, sudah tersimpan di dalam master data yang mereka miliki, sehingga seorang auditor bisa tinggal melihat gitu ya dari file data yang dikirim oleh klien gitu ya. Bahkan software audit yang berbasis IT ini sudah banyak digunakan oleh kantor akuntan publik kita. Permasalahannya adalah bagaimana ketika kita mengaudit pada perusahaan middle low gitu ya, perusahaan menengah ke bawah itu kan masih buru-buru untuk punya sistem yang bagus gitu ya. Terkadang pencatatannya saja masih amburadul. Nah, seperti ini maka proses auditnya seorang auditor ketika melakukan observasi ke klien ya tetap harus menggunakan protokoler COVID. Oke. Gitu ya. Ya, protokoler COVID-nya tetap ada. Ini kalau kebetulan misalkan kita sebagai auditor itu punya klien kita adalah yang middle low gitu ya, yang UMKM kan juga wajib diaudit gitu loh. Sehingga kalau yang seperti itu saat pengambilan data, saat konfirmasi dan lain sebagainya itu menggunakan protokol COVID. Sedangkan kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang sudah besar, perusahaan-perusahaan yang sudah settle gitu ya, yang sistem pengendalian internnya sudah sangat bagus, ya itu sudah otomatis sangat-sangat memudahkan bagi seorang auditor. Gitu. Iya, jadi selain IT, tetap ya proses mungkin pembuktian data gitu ya, seorang auditor tetap bisa hadir di lapangan dengan protokoler COVID tentunya ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang auditor tetap bisa bekerja, selain tadi yang dijelaskan oleh Ibu Uci bahwa audit tetap bisa berjalan dengan bantuan IT dan juga dengan karena ada beberapa hal yang memang harus dicek misalnya bukti, maka tetap bisa di lapangan. Nah ini sejalan dengan pertanyaannya Ibu Diah Ayu. Bu, mohon maaf, bagaimana cara seorang akuntan untuk mengkomunikasikan atau melaporkan sumber daya manusia perusahaan di dalam laporan keuangan, Bu, terutama saat masa pandemi. Nah ini pertanyaan tadi mungkin terkait juga dengan akuntan di masa pandemi ini gimana ini Bun melaporkannya, utamanya kaitannya dengan sumber daya manusia dalam laporan keuangan di masa pandemi. Oke, kalau bicara tentang human capital gitu ya, itu sebenarnya nggak ada perbedaan antara pada saat pandemi ataupun tidak gitu ya. Artinya bahwa selama ini seringkali ketika sebuah institusi atau lembaga itu mengupgrade kemampuan SDM-nya itu seringkali dianggap beban, gitu kan. Ngeluarin beasiswa untuk menyekolahkan atau mengkursuskan atau memberikan mengirim ke sebuah pelatihan itu seringkali dihitung sebagai biaya. Padahal itu adalah long term investment gitu kan. Karena semakin bagus skill SDM yang dimiliki maka kompetensinya juga akan semakin tinggi. Kemudian kinerjanya juga semakin baik kan. Ya. Kalau mana menunjukkan investasi.
Halo Bunda, ini ya, halo Bunda, dengar suara saya ya? Masih Ya, dengar. oke, tadi sempat ada sinyal sih. Baik Bun, itu terkait dengan bagaimana pelaporan ya. Ini masih ada pertanyaan ini, akuntan selama ini belum membumi gitu ya. Masih di langit. Ini gimana caranya biar akuntan itu lebih membumi sehingga tidak hanya para akuntan yang bisa belajar dengan cepat dan baik, kira-kira lebih tersosialisasi dan lebih apa ya, lebih konkret mungkin perannya gimana ini Bun? Ada pertanyaan dari Pak Jansen kalau nggak salah. Oke. Kalau bicara akuntan itu masih ada di awang-awang gitu ya, belum membumi itu. Saya kira itu juga tidak, karena saat ini banyak sekali organisasi profesi yang di akuntan miliki itu banyak yang sudah melakukan pendampingan ke masyarakat, melakukan pendampingan ke desa gitu ya. Manajemen keuangan desa hampir keseluruhannya didampingi oleh akuntan. Kemudian ada juga akuntan mengabdi gitu ya, Iya. memberikan pembelajaran kepada guru-guru kita juga ada UMKM bisa di daerah bagaimana proses menyusun laporan sederhana mereka, melakukan sosialisasi terkait dengan SKUMKM. Oke, nah oke, jadi akuntan tidak hanya di langit loh, tadi sudah dijelaskan, sekarang sudah membumi, ada IAI mengabdi, ya, akuntan mengabdi, ada akuntan turun ke desa, ada akuntan ke sekolah. Jadi kita, Pak Jasmine ya, kita sudah tidak hanya di langit, kita juga sudah membumi, dan itu bentuk nyata kita para akuntan untuk berkolaborasi. Ini saya menyapa, ini ada Pak Wakil Bupati nih, sedang melihat kita. Pak Fauzi, selamat pagi. Terima kasih Pak, sudah nonton acara Inspire Media. Ada lagi pertanyaan ini menarik ini dari Mbak Irawati. Ini kalau audit ini katanya nih, dengar-dengar ada yang bisa dipesan. Kira-kira benar nggak sih gitu, kalau hasil audit saya minta wajar tanpa syarat gitu, itu bisa nggak dipesan sebenarnya ini? Coba ini apa kata pakar ya ketua IAI kita, benar nggak bisa dipesan atau enggak? Silakan. Iya, terima kasih Bu Ana. Pertanyaan yang sangat menarik dan banyak tersebar isu-isu di masyarakat seperti itu. Jadi profesi akuntan ini kita diatur dalam sebuah kode etik. Kode etik kita itu adalah ada akuntabel, transparan, gitu ya. Artinya bahwa ketika seorang akuntan melakukan proses audit, maka di situ dia harus berpedoman betul kepada SPAP yang ada, berpedoman pada etik yang ada. Sehingga jika opini yang dikeluarkan itu adalah berdasarkan pesanan. Ini khusus di IAPI, ini adalah sebuah organisasi yang mewadahi akuntan publik Indonesia. Itu mereka punya beberapa waskat gitu ya, pengawasan melekat yang dikomandani oleh P2PK. Nah, ini yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada oknum, kita bicara oknum auditor nakal gitu ya, yang gampang ngasih opini, yang kemudian gampang tanda tangan gitu ya. Itu kalau ketahuan dan pengakuan dari masyarakat disampaikan oleh P2PK. Tahapan
kemudian yang kedua itu ditutup operasinya dalam jangka waktu tertentu, kemudian yang ketiga adalah dicabut izinnya. Oke, jadi nggak boleh main-main ya Bunda ya. Jadi kita punya kode etik, jadi tidak kemudian pesan gitu ya, kemudian bisa aslinya hasilnya wajar dengan pengecualian. Ini karena bayar tertentu gitu ya, jadi wajar tanpa pengecualian. Nah ini tidak boleh saudara ya, tadi karena ada etika audit gitu ya, ada etika audit. Kalau misalnya melanggar maka bisa diberhentikan kantor akuntan publiknya. Nah itu adalah ada beberapa sanksi. Suaranya agak terputus sedikit ya dari Bu. Oke. Ada pertanyaan menarik lagi nih dari fansnya Ibu Puji nih, Mbak Ika Rahmawati. Saya sangat mengapresiasi dan kagum dengan pencapaian Ibu Puji. Halo, dengar suara saya Bunda ya? Halo Bunda? Halo Bunda? Ya, halo, masih dengar suara saya? Masih. Sinyalnya agak. Bunda ini ada salah satu penggemar Bunda nih, namanya Mbak Ika. Saya sangat mengagumi dan mengapresiasi sepak terjang dari Ibu Puji ya. Nah kira-kira sebagai fresh graduate gitu ya, selain punya gelar akademik SE tadi ya, kalau AK sekarang harus sekolah profesi, kira-kira apa sih yang harus ditambahkan bagi fresh graduate ini? Tadi sebenarnya sekilas sudah disebut di awal-awal, tapi nggak apa-apa, mungkin baru bergabung. Apa kira-kira yang harus disiapkan Mbak Ika dan teman-teman ya para calon akuntan untuk bisa sukses seperti Ibunda Puji Handayati, Ketua IAI Malang. Iya, terima kasih untuk adik-adikku yang saya cintai, adik-adikku akuntan gitu ya, calon akuntan gitu ya. Ketika saudara nanti sudah menyelesaikan pendidikan S1 akuntansi, ini hanya menunjukkan level pendidikan saja, belum menunjukkan sebuah kompetensi yang dimiliki. Maka untuk menunjukkan kompetensi itu perlu akuntan memiliki banyak sekali sertifikasi profesi. Nah, itu kan panjang sekali gitu ya. Karena itu sebenarnya yang diambil adalah gelar-gelar profesi. Yang pertama adalah untuk yang basically adalah Anda harus memiliki sertifikasi brevet perpajakan, baik A ataupun B. Bisa kita lanjut ya Bu Ana ya. Jadi brevet ini menjadi penting karena apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita bicara pajak gitu, yang ditanya itu akuntan. Jarang sekali tanya pajak itu ke orang manajemen, tanya ke orang geografi malah jauh. Gitu kan ya. Sehingga kompetensi yang dimiliki adalah dengan brevet perpajakan. Kemudian yang kedua adalah IT. IT ini menjadi wajib karena hampir keseluruhan perusahaan itu adalah sudah menggunakan software, sehingga kalau adik-adik ini terkait dengan software akuntansinya tidak hanya menggunakan Nayop, tidak hanya menggunakan BackIC, tidak hanya menggunakan CL gitu ya, tetapi software-software akuntansi yang lain itu sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Tadi komunikasi. Bahasa Inggris ya, karena bahasa internasional. Akuntan dari Kamboja, Myanmar, gitu ya, negara-negara kita bisa datang ke Indonesia. Indonesia. Gitu. Betul. Itu adalah basically yang harus dimiliki oleh seorang akuntan dengan tanpa mengurangi core accounting-nya sendiri. Kalau ya harus
paham terhadap dengan korpor akuntansi. Oke, baik. Begitu Mbak Ira ya. Jadi semangat untuk menambah skill tadi yang disampaikan Bu Puji, selain komunikasi, bahasa Inggris, ya tentunya network. Network ini penting sekali ya untuk profesi apapun. Kalau kita punya jejaring yang kuat, maka akan menambah kesuksesan kita. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari siapa? Dari ada merah putih, salam buat Bu dosen. Nah ini bukan pertanyaan, ini dari Solo, ini pemirsa kita dari mana-mana. Ini ada pertanyaan dari Pak Sujono. Kalau BUMN dan BUMD siapa yang audit ya? Mungkin juga bisa sedikit dijelaskan bedanya apa sih BUMN dan BUMD. Mungkin pemirsa kita kan semuanya tidak akuntan. Monggo Bu Puji mungkin peran audit gitu ya, karena tadi ada auditor di pemerintahan, ada di sektor bisnis gitu ya. Ini kaitannya dengan BUMN dan BUMD. Siapa yang mengaudit? Oke, silakan. Oke, diulangi lagi Bu Ana. Ya, peran audit. Jadi ada BUMN, ada BUMD. Kira-kira yang mengaudit ini siapa gitu ya. Tadi sebenarnya ada disampaikan ada profesi akuntan, salah satunya kan mendirikan KAP. Nah, mungkin apakah KAP bisa mengaudit BUMN atau BUMD ataukah harus BPK atau seperti apa gitu. Jadi kita terkait dengan audit dua ya, kalau kita bicara tentang BUMN dan BUMD gitu ya, keseluruhan perusahaan itu kalau berdasarkan aturan itu diaudit oleh kantor akuntan publik, ya kan? Itu sudah menjadi aturan baku. Tetapi jikalau gitu ya ada sebuah penyimpangan dan lain sebagainya, secara institusional di negara kita mengenal ada BPKP, gitu ya. Kemudian ada BPK, gitu ya. Kalau dalam organisasi ini, kalau BPKP itu sebenarnya audit negara, audit internnya, sedangkan BPK audit eksternal, walaupun bukan dalam arti bahwa ini biasanya kalau DPR dan lain sebagainya yang lebih ekstern itu adalah BPK. Sehingga halo ya. Hilang. Boleh. Iya. Iya. Lanjut. Iya. Oke, silakan dilanjut. Sinyal ya. Ini salah satu kendalanya ya, sinyal ini kalau live streaming. Iya. Iya. Jadi kalau BUMD atau BUMN yang harus diaudit itu ya harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Profesional gitu. Oke, profesional. Jadi begitu ya Pak Sujono ya. Oke, sekarang menjelang akhir-akhir, kira-kira tantangan dan peluang akuntan ini di masa Covid seperti apa ini, Bun? Tantangan dan juga peluang. Ada tantangan, ada juga peluang. Ini gimana kira-kira? Jadi terima kasih sambil menunggu ini Ibu Puji, nampaknya sinyalnya agak bermasalah. Terima kasih yang sudah hadir banyak, alhamdulillah. Ya, halo? Ada Ikvini, ada Pak Agus, terima kasih. Ada Pak Mamurjon, Bu Enda, Konita Nita, terima kasih Bu Sulis, Bu Retna, Pak Mindi, Pak Fahri. Ya, silakan dengar pertanyaan terakhir saya, Bunda. Tantangan dan peluang akuntan di masa COVID seperti apa ini? Oke, jadi yang pertama gitu, mau COVID mau tidak COVID, yang namanya perusahaan ya wajib diaudit kan gitu. Jadi pekerjaan audit itu tetap jalan walaupun di masa pandemi gitu ya.
hanya saja kalau kita bicara tentang pandemi, kita bicara tentang new normal dan lain sebagainya, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang akuntan saat ini. Yang pertama adalah kita sudah bicara dengan smart and digital teknologi. Artinya bahwa mau tidak mau pergeseran ini wajib dipersiapkan oleh seorang akuntan. Ya. Jadi smart and digital technology. Kemudian yang kedua, foundation of things standard. Kita ketika sudah memasang diri atau kita itu tidak lepas dari negara lain, gitu ya, masuk ke dalam masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya. Kita lanjut ya Bu Ana. Ya, lanjut. Tadi ya sempat terputus ya. Jadi yang kedua adalah globalization of reported standard. Ini menunjukkan bahwa proses dan penyajian laporan keuangan kita itu harus mengikuti standar internasional. Kenapa kita sekarang digenjot dengan IFRS gitu ya. Terus kemudian auditnya berbasis ISA dan lain sebagainya. Ini karena ketidak bisahan kita untuk lepas dengan organisasi internasional. Kemudian yang terakhir adalah new form regulation. Jadi dengan pandemi ini kita harus membuat sebuah regulation yang menjadi daya kita untuk bisa keluar dari kondisi ini. Ya. Gitu. Jadi harus cerdas, harus kreatif gitu ya bagi seorang harus smart gitu ya. Dan yang terpenting adalah leadership skill. Yes. Jadi kita harus punya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu yang luar biasa. Nah, itu betul sekali ya, artinya pemimpin saat ini benar-benar dituntut ya mampu dengan segala keterbatasan ya, karena saat ini terbatas anggaran, terbatas komunikasi, terbatas langkah. Ini perlu seorang pemimpin yang benar-benar punya jiwa leadership dan mampu mengatasi kondisi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin sebelum closing Bunda, peran Bunda selaku tenaga ahli di pemerintah Kota Malang ini kira-kira seperti apa nih? Karena beliau adalah tenaga ahli di Kota Malang yang dari akuntan. Nah, ini kira-kira seperti apa pemerintah Kota Malang mengatasi COVID ini dan berbagai kebijakan secara umum seperti apa, Bun? Mungkin bisa terima kasih. Iya. Jadi untuk tim ahli Kota Malang itu memang kita berenam, gitu sesuai dengan spesifikasi dan kompetensi kita. Ada yang hukum, ada yang pemerintahan, kemudian ada ekonomi kreatif, ada pendidikan, dan saya di finance gitu ya, di keuangan. Kewajiban inti saya adalah sebagai trust advisor tadi. Jadi bagaimana untuk mengawal mulai dari proses penyusunan anggaran sampai penggunaan anggaran itu secara administrasi akuntansinya itu benar, walaupun di situ kita ada inspektorat, kemudian ini kita bekerja gitu ya, artinya konsultan keuangan yang berikan harapan adalah mampu untuk membawa Kota Malang lebih akuntabel. Nah, ya. Ya. Halo. Ya, tadi sudah diceritain ya, Bu Puji adalah salah satu tenaga ahli di bidang keuangan yang memberikan advice kepada wali kota, utamanya dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai gitu ya anggaran Kota Malang yang
besar gitu ya, kemudian direfocusing dan tidak ada kontrol. Nah, disinilah peran dari tenaga ahli di bidang keuangan yang memberikan support atas informasi keuangan dan juga memberikan suggest kepada Wali Kota Malang. Begitu, Bunda ya. Ya, terima kasih. Agak putus-putus ini suaranya. Ya, terakhir ini Bu Anas. Closing statement mungkin Bunda. Ya, Closing statement atas peran akuntan di masa pandemi ini seperti apa? Harus seperti apa para akuntan itu? Ya, jadi kalau tadi saya sambung bahwa realokasi dan refocusing di Kota Malang itu sudah melakukan pergeseran dari beberapa pos yang ada di masing-masing UPD, itu totalnya ada 84 miliar yang kita geser untuk COVID ini. Nah, sekarang secara umum gitu ya, kepada para calon akuntan dan para akuntan, bahwa setidaknya kita masih memiliki peran gitu ya, berperan sebagai trust advisor bagi Pemda dan perusahaan supaya selama pandemi ini gitu ya, apa yang kita lakukan itu di bidang keuangan itu tetap menjaga akuntabilitas dan kredibilitas laporan keuangan. Transparansi itu menjadi sesuatu yang ya. Saya boleh membuat satu. Boleh, agak putus. Silakan, biasanya buat pantun ini. Ya, mau buat apa ini, Ibu Ketua IAI? Halo Bu Ana. Ya, terakhir silakan, terakhir gimana? Ya, ini hanya karena tadi saya katakan bahwa peran akuntan di masa pandemi ini adalah sebagai tax advisor yang bertugas sebagai punggawa di dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas penggunaan keuangan negara. Ini yang menjadi garis besar kita. Terakhir ada sebuah pantun gitu ya. Jadi ke pasar mencari belewa, adanya buah mengkudu. Mudah-mudahan ya Allah corona segera berlalu. Kalau mencari belut di tengah sawah, jangan lupa bawa senter. Kalau tetap harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Pakai masker. Iya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Dr. Puji Handayati, Ketua IAI Komisariat Malang Raya dan juga dosen UM Malang yang saat ini juga dipercaya sebagai tenaga ahli pemerintah Kota Malang. Luar biasa ilmunya. Wow, kita kasih aplaus. Terima kasih, ini viewersnya dan pertanyaannya juga banyak. Nanti bisa disimak kembali gitu ya. Dan para pemirsa, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu ikuti terus Ngopi Bareng Ana. Dan jangan lupa juga like, ya, comment and subscribe di channel Inspire Media TV, Beyond and Smart, channel penuh inspirasi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi, kemudian para pemirsa yang sudah hadir, sudah memberikan komen, sudah like and subscribe. Thank you very much. Sampai jumpa kembali. Saya Akhil Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bye-bye. Terima kasih.